Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Nah, setelah sekian lama aku nggak update video lagi, pada akhirnya hari ini aku memutuskan untuk membuat video lagi. Oke, jadi hari ini aku bakalan sharing sama kalian gimana sih caranya aku bisa lulus SNMPTN. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk bisa lulus SNMPTN itu diperlukan yang namanya strategi. Nah, jadi hari ini aku bakalan kasih beberapa strategi supaya teman-teman bisa lulus juga di SNMPTN. Mulai dari strategi pemilihan jurusan, strategi pemilihan kampus, dan strategi menempatkan nilai yang pas. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu strategi pemilihan jurusan. Nah, banyak yang bilang untuk pemilihan jurusan itu pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Namun, waktu itu aku benar-benar tidak mengetahui di mana minat dan bakat aku. Dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ketika disuruh untuk memilih jurusan. Maka dari itu, aku memutuskan untuk memilih jurusan itu berdasarkan nilaiku yang ada di rapor. Nah, karena waktu SMA jurusanku adalah IPA, maka aku bakalan pilih nih beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan IPA, yaitu fisika, biologi, kimia, dan matematika. Nah, di antara keempat mata pelajaran tersebut, aku bakalan lihat lagi mana sih mata pelajaran yang dimana nilai aku lebih tinggi. Dan ternyata nilaiku yang paling tinggi itu berada di mata pelajaran kimia. Dan setelah itu aku mulai searching gimana sih pelajaran kimia tersebut ketika kita kuliah di universitas dan jurusan apa aja sih yang membutuhkan mata pelajaran kimia. Nah, aku mendapatkan ada 4 rumpun yang berkaitan dengan kimia, yaitu yang pertama itu ada teknik kimia, kemudian juga ada farmasi, ada pendidikan kimia, dan ada kimia murni. Setelah aku mendapatkan 4 jurusan yang berkaitan dengan kimia, kemudian aku mulai mencari atau searching lagi apa sih prospek kerja dari jurusan ini dan jurusan itu gitu. Nah, setelah aku melihat prospek kerjanya, apakah prospek kerjanya itu sesuai dengan diri aku banget, maka aku mulai mengeliminasi beberapa jurusan yang menurut aku itu nggak sesuai dengan passion aku. Akhirnya waktu itu aku mengeliminasi pendidikan kimia karena waktu itu aku memang kurang suka untuk jurusan pendidikan. Aku lebih suka jurusan-jurusan yang banyak eksperimennya. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu adalah strategi pemilihan kampus. Nah, untuk pemilihan kampus itu sendiri aku serahkan kepada kedua orang tua aku, karena gimana pun kalau untuk pemilihan kampus itu sudah berkaitan dengan keadaan finansial keluarga kita, karena bagaimanapun ketika kita kuliah tentu kita tidak hanya memilih kampus yang notabene bagus, tapi juga kampus yang dimana biaya kehidupannya dan biaya kampusnya itu juga sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga. Dan juga waktu itu keluarga aku memang nggak mengizinkan aku untuk kuliah jauh-jauh gitu, mungkin karena aku anak perempuan. Jadi waktu itu aku hanya diperbolehkan untuk kuliah tetap di Sumatera Barat. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk memilih Universitas Andalas, karena Universitas Andalas itu merupakan salah satu kampus terbaik di luar Pulau Jawa dan kampus terbaik di Pulau Sumatera. Nah, bagi teman-teman yang misalkannya tidak ada terkendala untuk pemilihan kampus, teman-teman bisa nih memilih kampus itu yang dimana di kampus itu teman-teman ada relasi. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman punya senior atau kakak tingkat yang telah lulus SNMPTN di kampus dan jurusan yang sama. Namun, tidak menutup kemungkinan jika teman-teman tidak punya relasi ataupun tidak punya kakak tingkat yang lulus di kampus atau di jurusan yang sama, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman bisa lulus SNMPTN. Namun, kalau teman-teman cari aman, pilihlah kampus atau jurusan yang teman-teman punya relasi di sana. Nah, yang ketiga yaitu adalah strategi penempatan nilai. Nah, menurut aku ini strategi yang paling penting banget untuk menentukan teman-teman itu bisa lulus SNMPTN atau enggak, dan strategi yang paling penting banget untuk menentukan siapa aja sih saingan teman-teman ketika SNMPTN. Nah, waktu itu aku ngurutin prioritas jurusan itu berdasarkan prioritas yang paling aku minatin. Yang pertama itu ada teknik kimia, yang kedua itu ada jurusan farmasi, dan yang ketiga itu adalah jurusan kimia. Nah, karena berhubungan waktu itu aku hanya diperbolehkan untuk kuliah di Sumatera Barat aja, yaitu di UNAN. Jadi di UNAN itu nggak ada yang namanya jurusan teknik kimia, yang ada itu farmasi dan kimia. Jadi aku hanya memiliki 2 choice lagi nih untuk jurusan. Nah, waktu itu untuk penentuan jurusan final ini aku sering banget bolak-balik
BK gitu, yaitu untuk menentukan perangkingan aku di angkatan dan sekaligus melihat siapa-siapa aja sih teman-teman aku yang milih jurusan kimia maupun jurusan farmasi. Nah, yang pertama itu aku lihat terlebih dahulu siapa-siapa aja sih teman-teman aku yang milih jurusan farmasi. Dan ternyata waktu itu hanya satu orang yang memilih jurusan farmasi. Nah, setelah itu aku lihat apakah orang yang memilih jurusan farmasi itu memiliki nilai yang di atas atau nilai di bawah aku. Ternyata dia memiliki nilai di atas aku dan akhirnya aku memutuskan tidak jadi untuk memilih jurusan farmasi. Nah, karena berdasarkan panduan aku ke tahun-tahun sebelumnya, itu yang diterima farmasi secara SNMPTN di sekolah aku itu hanya satu orang. Nah, jadi kalau aku tetap bersikeras untuk memilih jurusan farmasi, itu kemungkinan besar aku nggak lulus SNMPTN. Nah, setelah itu aku berpindah ke jurusan yang kedua, yaitu jurusan kimia. Nah, sama untuk dengan jurusan farmasi, waktu itu aku melihat juga siapa-siapa aja sih saingan aku. Dan kebetulan waktu itu ada juga yang memilih jurusan kimia, tapi waktu itu nilainya itu rendah atau lebih kecil daripada aku gitu. Dan akhirnya aku tetap untuk memilih jurusan kimia, tapi sebenarnya waktu itu aku sedikit nggak tega ya untuk memilih jurusan kimia, karena gimana pun ada teman aku yang lebih dulu memilihkan pilihannya ke jurusan kimia, namun nilainya tuh lebih rendah daripada aku. Dan setelah itu ketika pengumuman SNMPTN, ternyata waktu itu aku dinyatain lulus SNMPTN. Dan setelah aku lihat juga informasi dan aku tanya sama teman-teman aku yang milih jurusan yang sama dengan aku, ternyata dia alhamdulillah juga lulus di jurusan yang sama dengan aku. Jadi waktu itu aku rasa bersalahnya udah hilang gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu persis bagaimana sistem untuk bisa lulus SNMPTN atau tidak, apakah berdasarkan kuota sekolah atau enggak. Karena kalau kita lihat kuota sekolah itu kita bisa lihat dari teman aku yang bisa lulus juga di jurusan kimia, padahal di tahun sebelumnya senior aku cuma satu orang yang diterima di jurusan kimia secara SNMPTN. Nah, mungkin bisa aja itu disebabkan karena kuota dari kampusnya. Misalkan kuota pada tahun ini itu lebih banyak di jurusan kimia daripada kuota tahun sebelumnya. Dan bisa saja karena kuota itu teman aku yang memilih jurusan kimia tersebut juga bisa lulus barengan dengan aku. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku bagaimana sih ceritanya gimana aku bisa lulus SNMPTN dan beberapa strateginya. Mungkin teman-teman bisa gunakan strategi-strategi dari aku itu untuk bisa juga lulus SNMPTN di tahun 2021. Nah, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah. Nah, di kimia itu sih sebenarnya banyak eksperimen, banyak ini, banyak itu. Dan sebenarnya aku milih jurusan itu bukan karena apa ya, karena jurusan kimia itu sangat gimana ya?